Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, anak-anak kami sekalian, kelas 12 SMK Swasta Teruna Padang Sidimpuan yang sedang melaksanakan prakrin. Sehat semua kan, Mang? Anak-anak kami sekalian sehat semua kan? Alhamdulillah, kita mudah-mudahan dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak kami sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sudah Ibu sampaikan kemarin. Sudah dibaca anak-anak kami sekalian? Ya, paham anak-anak kami sekalian? Oke. Kemarin Ibu sudah menyampaikan materi pelajaran bahasa Indonesia tentang surat. Jadi anak-anak kami sekalian, di situ sudah Ibu sampaikan macam-macam ataupun jenis-jenis surat, kemudian struktur surat. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyusunan surat lamaran pekerjaan. Tentu saja anak-anak kami sekalian bertujuan supaya anak-anak kami dapat atau mampu menulis surat lamaran pekerjaan. Karena anak-anak kami nantinya setelah tamat dari SMK, khususnya SMK Swasta Teruna Padang Sidimpuan, akan melamar pekerjaan, akan melamar ke dunia usaha ataupun dunia industri ataupun instansi, baik dia pemerintah maupun swasta, atau barangkali ke BUMN. Tentu saja anak-anak kami harus menulis surat lamaran pekerjaan. Anak-anak kami sekalian, surat lamaran pekerjaan ini digolongkan ini ke surat resmi, surat pribadi yang sifatnya resmi. Jadi anak-anak kami sekalian, kalau dia sifatnya resmi, tentu saja kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang resmi. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat resmi yang bersifat pribadi. Surat lamaran ini dibuat oleh individu yang ditujukan kepada instansi tertentu dengan harapan dipenuhinya pekerjaan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi anak-anak kami sekalian, coba materi yang Ibu sampaikan ini nanti didengarkan, dipahami, dan kalau memang betul-betul ada yang mau jadi pertanyaan, silakan anak-anak kami sekalian dijaprik di nomor WA Ibu 0813 6198 0199. Jadi anak-anak kami sekalian, surat lamaran pekerjaan ini nanti ada dua modelnya. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Sedangkan yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dari riwayat hidup. Nanti masing-masing contohnya di akhir pertemuan ini akan Ibu tunjukkan contoh-contoh surat lamaran pekerjaan sesuai dengan model tersebut. Jadi anak-anak kami sekalian, sebelum kita menulis surat lamaran pekerjaan ini, ada juga yang perlu kita perhatikan anak-anak kami sekalian dalam hal surat menyurat. Ya, dalam hal surat menyurat anak-anak kami sekalian, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Apalagi surat itu surat yang sifatnya resmi. Yang pertama anak-anak kami sekalian, dalam hal pemilihan kata-kata. Pilihan kata-kata. Jadi anak-anak kami sekalian, dalam penulisan surat ini, pilihlah kata-kata yang tepat. Jadi ketepatan kata-kata. Kemudian kita perhatikan juga kata-kata yang kita pilih itu
perhatikan kebakuannya, ya, baku, standar, ya. Kemudian kita perhatikan keumuman kata-kata yang kita pilih, kita pakai. Kata-kata yang kita gunakan itu harus bersifat umum. Artinya anak-anak kami sekalian, kata-kata itu maknanya dipahami oleh masyarakat umum. Kemudian kata-kata yang kita gunakan harus hemat. Ya, perhatikan kehematan kata-katanya dan kehalusan makna kata yang kita gunakan. Singkatnya anak-anak kami sekalian, dalam hal surat menyurat, kita harus menggunakan kata-kata yang tepat. Ya, biasa disebut singkat, padat, tepat, dan harus standar. Itu yang pertama anak-anak kami yang perlu kita perhatikan dalam hal surat menyurat. Yang kedua, anak-anak kami sekalian juga perlu kita perhatikan penyusunan kalimat-kalimat dalam surat ini. Setelah kita pilih kata-katanya tepat, baku, diketahui masyarakat umum maknanya, hemat, dan memiliki kehalusan makna, harus kita susun juga ke dalam bentuk kalimat. Kalimat-kalimat ini harus memiliki kesatuan pikiran. Jangan nanti surat lamaran yang kita buat itu kalimatnya amburadul anak-anak kami sekalian, susah dipahami maknanya. Ya. Jadi harus mengandung kesatuan pikiran, mengandung kesatuan susunan, dan susunan kalimat-kalimat itu harus logis. Artinya, diterima akal dia, logis, masuk akal. Jadi anak-anak kami sekalian, itu juga perlu kita perhatikan. Dan yang ketiga, penyusunan alinea. Penyusunan alinea ini juga, ini merupakan gabungan antara kata-kata yang kita pilih tadi, kita susun dalam kalimat sehingga membentuk sebuah alinea. Jadi itu juga harus kita perhatikan anak-anak kami sekalian, penyusunan alinea atau paragraf. Seperti yang sudah pernah Ibu sampaikan, dalam penulisan surat ini barangkali harus dimulai dari bagian pembuka. Ada yang disebut dengan isi dan ada bagian penutup. Jadi ini harus kita susun dalam bentuk alinea, di mana alinea ini harus memiliki koherensi dan kohesi anak-anak kami sekalian. Jadi hal-hal itulah yang perlu kita perhatikan dalam penulisan surat. Jadi anak-anak kami sekalian, dalam penulisan surat lamaran pekerjaan ini, ada juga yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan itu ditulis pada kertas yang berkualitas baik. Ya, pada kertas yang berkualitas baik. Mungkin kertasnya itu kertas yang bergaris ataupun kertas yang tidak bergaris. Dan surat itu tidak boleh kita tulis timbal balik. Ya, kalau misalnya tidak muat satu lembar, boleh lembar kedua barangkali. Jangan ditulis dia timbal balik. Tapi biasanya surat lamaran pekerjaan itu dibuat dia di kertas yang berkualitas baik. Dan tidak boleh kita tulis timbal balik. Kemudian surat lamaran pekerjaan itu kita buat atau kita susun secara simetris. Kemudian tidak ada coretan, tanpa coretan atau koreksian. Misalnya setelah kita tulis, ada kira-kira kata-kata yang kurang pas, lantas kita coret, baru di atasnya kita bikin koreksinya. Jadi anak-anak kami sekalian, pada surat lamaran pekerjaan itu tidak boleh. Kita ganti lagi. Ya, kadangkala anak-anak kami sekalian, surat lamaran pekerjaan ini harus ditulis sendiri oleh pelamar.
Jadi harus kita perhatikan tulisannya. Ada sebagian perusahaan yang menerima pelamar itu dengan syarat surat lamaran pekerjaannya harus ditulis sendiri oleh pelamar. Dan ada juga sebagian memang boleh diketik. Jadi baik dia ditulis tangan, baik dia diketik, tidak boleh ada koreksian, tidak boleh ada coretan. Kemudian surat lamaran pekerjaan ini harus menunjukkan sikap yang optimis. Jangan menunjukkan sikap yang pesimis, anak-anak kami sekalian. Harus menunjukkan sikap yang pesimis dan menunjukkan sikap yang optimis. Kemudian isinya jangan memelas atau minta dikasihani. Jadi surat lamaran pekerjaan tidak boleh nadanya memelas. Kemudian anak-anak kami sekalian, dalam penulisan surat lamaran pekerjaan, kita harus menggunakan sapaan bapak atau ibu, ya. Bapak atau ibu. Atau barangkali bisa juga puan, itu anak-anak kami sekalian. Yang terhormat bapak garis miring ibu atau bapak ibu, boleh. Jadi jangan kita gunakan paman begitu, karena sifatnya resmi. Karena mungkin pimpinan perusahaan itu adalah paman kita, lantas kita buat paman, tidak boleh anak-anak kami sekalian. Tapi kita gunakan kata bapak atau ibu. Misalnya alamat suratnya, yang terhormat bapak ini, kan gitu. Baik, anak-anak kami sekalian, di sini Ibu buat contoh surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini disatukan dia dengan daftar riwayat hidup. Ya, anak-anak kami sekalian, kebetulan di suatu media, kebetulan ini di harian Kompas, ada di sana lowongan kerja. Jadi anak-anak kami sekalian, adapun bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan ini sesuai dengan struktur surat, karena surat ini adalah surat pribadi, sifatnya resmi. Ya, surat pribadi yang sifatnya resmi, kemarin ada yang namanya struktur surat. Yang pertama itu kemarin adalah kop surat. Jadi kalau dia surat lamaran pekerjaan, anak-anak kami sekalian itu tidak memiliki kop surat. Ya, tidak ada kop suratnya. Berbeda dengan contoh yang Ibu sampaikan kemarin, masalah kop surat, Ibu bikin contohnya kemarin yang memiliki kop surat. Jadi kita tidak memiliki kop surat. Jadi di sini dimulai dari tanggal surat. Coba anak-anak kami perhatikan di sini Jakarta, ya, 1 Oktober 2019. Itu dia, itu namanya kop surat. Ralat Ibu ya, itu namanya tanggal surat. Jadi nomor surat juga tidak ada. Anak-anak kami sekalian tidak memiliki nomor surat. Di sini hal lamaran pekerjaan sebagai tenaga administrasi. Kemudian alamat surat. Kepada siapa surat ini ditujukan? Jadi di sini yang terhormat manajer personalia. Jadi anak-anak kami sekalian, itulah yang disebut dengan alamat surat. Kemudian surat itu kita buka dengan salam pembuka dengan hormat. Jadi kalau anak-anak kami sifatnya resmi, kita buat salam pembukanya dengan hormat. Ya, anak-anak kami sekalian, karena lowongan kerja itu tahu kita dari harian Kompas, maka kalimat pembuka dari surat lamaran pekerjaan ini kita buat setelah membaca iklan, kan? Setelah membaca, karena kita baca iklan bahwa di perusahaan itu ada lowongan kerja,
maka kalimat pembukanya adalah setelah membaca iklan. Jadi anak-anak kami sekalian, masuklah kita ke isi surat. Jadi isinya supaya diterima dia di sana sebagai tenaga administrasi. Kemudian masuk kita ke daftar atau riwayat hidup. Riwayat hidup si pelamar. Karena contoh ini anak-anak kami sekalian termasuk ini contoh surat yang disatukan dengan riwayat hidup. Jadi riwayat hidup itu menyangkut data pribadi. Siapa namanya, kelahirannya, barangkali alamatnya, barangkali statusnya. Nah, kemudian riwayat pendidikannya. Riwayat pendidikan mungkin riwayat pendidikannya biasanya riwayat pendidikannya itu dimulai dari terendah, tapi ada juga yang membuatnya mulai dari yang pendidikan terakhir. SD-nya tahun berapa, SMP-nya tahun berapa, SMK-nya tahun berapa lulusnya. Kemudian pengalaman kerja. Barangkali ada pelamar yang sudah pernah bekerja, tapi dia keluar dari tempat pekerjaannya atau resign dia, maka dia mau melamar lagi ke perusahaan lain, maka boleh dibuat di sana pengalaman kerjanya. Misalnya tahun sekian sampai tahun sekian menjadi tenaga ini di PT ini. Tapi kalau memang tidak ada pengalaman kerjanya, ya kebetulan di sini belum ada. Kemudian keterangan lain-lain, maksudnya keterangan lain-lain mungkin ada prestasi, barangkali ada kegemaran, bisa kita buat di bagian keterangan lain-lain. Jadi itu digolongkan dia ke riwayat hidup si pelamar. Kemudian kalau kita perhatikan anak-anak kami sekalian, susunan surat ini simetris dia. Susunannya simetris. Kemudian menggunakan kata-kata yang sederhana atau istilahnya singkat, efektif. Penggunaan kata-kata yang tidak jelas tidak ada di sini. Kemudian anak-anak kami sekalian, kita lanjutkan dengan harapannya. Barangkali harapannya bagaimana supaya dia diangkat menjadi tenaga kerja di perusahaan yang ia inginkan. Kemudian ditutup dengan salam penutup. Salam penutup, hormat saya, baru nama pelamar. Kemudian boleh dituliskan di sana lampiran. Artinya apa saja yang kita lampirkan pada surat lamaran pekerjaan ini. Jadi anak-anak kami sekalian, inilah salah satu contoh surat lamaran pekerjaan yang disatukan dia dengan riwayat hidup. Kemudian di sini juga ada ibu buat contoh surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Jadi anak-anak kami sekalian, maksudnya riwayat hidupnya itu tersendiri, dilampirkan dia dengan surat lamaran pekerjaan. Jadi anak-anak kami sekalian, terserah mau membuat surat lamaran pekerjaan itu nanti berdasarkan contoh 1 boleh, contoh 2 juga boleh. Jadi anak-anak kami sekalian, mungkin lain kali akan kita lanjutkan dengan materi yang lain. Maka untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini saja. Harapannya anak-anak kami sekalian, anak-anak kami bisa nanti membuat surat lamaran pekerjaan. Itu saja. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Silakan anak-anak kami, kalau memang ada yang masih kurang jelas dan barangkali ada memberikan komentar, silakan disampaikan ke grup Bahasa Indonesia dengan nomor WA 0813 6198 0199. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.